teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel ini. Di video kali ini aku akan membahas kisah-kisah inspiratif dari perjalanan kehidupan kekristenan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya kalian bisa update terus video-video terbaru dari channel ini. Tonton terus video berikut sampai habis. Samuel Cabo Morris lahir di Liberia, Afrika Barat pada tahun 1873. Beliau adalah seorang pangeran, putra sulung pemimpin suku Kru. Dalam sebuah serangan ia tertangkap dan dijadikan sandera, dipukuli setiap hari dan dipaksa bekerja. Suatu kali ketika ia sedang dicambuk, ia melihat cahaya dan suara dari langit yang mengatakan kepadanya untuk melarikan diri. Tali yang mengikat tubuhnya pun terlepas dan ia mendapat kekuatan untuk lari ke hutan. Ia mengembara berhari-hari dan siput, mangga menjadi makanan untuk memperjuangkan hidupnya. Setelah pelariannya ke hutan itu, ia pun tiba di Monrovia, ibu kota Liberia. Tepatnya di sebuah kebun kopi seorang Kristen. Seorang anak laki-laki mengajak dia datang ke gereja dan bertemu dengan Miss Knowles, yang adalah seorang misionaris lulusan Taylor University. Mereka pun berbicara tentang pertobatan Rasul Paulus. Cabo menyadari bahwa kesamaan hidupnya dengan Paulus sangatlah mirip. Tak lama kemudian ia menerima Kristus sebagai juru selamatnya dan ia dibaptis dengan nama Samuel Morris. Morris tinggal 2 tahun di Monrovia. Ia sangat antusias dan bertekun dalam komunitas Kristen. Karena memiliki keinginan yang kuat untuk belajar tentang Allah dan Roh Kudus, Lizzie McNeil mendorong Morris untuk pergi ke New York menemui Stephen Merritt. Morris mulai melakukan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju pantai. Ia menumpang pada sebuah kapal dan sebagai ganti pembayarannya, ia harus bekerja di kapal tersebut. Ketika ia tiba di kapal, Morris tidak disukai. Tetapi pada saat kapal yang ia tumpangi sampai di Amerika, mereka semua menjadi percaya kepada Tuhan, berdoa dan menyanyikan puji-pujian oleh kesaksian Morris. Singkatnya, Morris menjadi berkat ketika ia menumpang di kapal tersebut. Pada malam pertama ketika Morris tiba di Amerika, ia memimpin sekitar 20 orang kepada Kristus dan berdoa bersama mereka ketika ia menunggu Stephen Merritt yang sedang menghadiri persekutuan doa. Ia pun memenangkan hati banyak orang di Amerika. Mereka melihat Allah bekerja di dalam diri Samuel. Dan mereka pun membentuk Samuel Morris Missionary Society untuk mengumpulkan dana dan uang agar dapat mengirimkan Samuel untuk mendalami pengetahuannya tentang Allah dan Alkitab di Taylor University. Di sana pun Morris dipakai Tuhan untuk menarik lebih banyak orang untuk datang kepada Allah. Banyak siswa yang datang ke kamar asramanya untuk berdoa bersamanya dan mendengarkannya berbicara. Ia menghabiskan semalam-malaman untuk berdoa kepada Allah sampai pagi hari. Beliau dikenal sebagai anggota gereja yang sangat aktif. Dan pada akhir hidupnya, Samuel hanya berkeinginan untuk dididik dalam firman Tuhan sehingga ia dapat kembali ke sukunya di Liberia dan menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Di akhir tahun 1892, Samuel menderita pneumonia. Dan pada tanggal 12 Mei 1893, Samuel Morris meninggal. Setelah pemakamannya, banyak dari rekan mahasiswanya merasa dipanggil untuk ke Afrika dan menjadi misionaris Taylor University di sana. Mereka pun menamakan sejumlah bangunan, beasiswa, dan perkumpulan atas nama Morris untuk menghormatinya. Kisah hidupnya telah mengilhami banyak orang untuk pergi memberitakan Injil ke Afrika.